Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Imam Solihin, mahasiswa PPGPAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109110305. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran PAI kelas 10 dengan tema kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di SMA Al-Hikmah IIBS Batu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, start. Depan, start. Terima kasih, Bang Ziad. Ini gimana kabarnya semuanya? Anak-anak, setelah ini silakan kalian masuk dengan tertib satu persatu ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian dari Ustadz. Saya kembalikan lagi ke Bang Ziad untuk disiapkan bisa masuk ke dalam kelas secara tertib dan rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, start. Ya, berjalan masuk. Kok biasa. Ayo, kalau ada sampah silakan diambil sampahnya. Diletakkan di tempat sampah ya. Kemudian ini plastik diambil aja dibuang, jangan disimpan. Oke. Kemudian ini kabel cas silakan digulung. Punya siapa yang nggak dipakai digulung dulu. Kabel cas ya, kabel cas yang belum terpakai silakan digulung. Silakan ini. terus itu mana? Yuk. Siap dulu. Tidak ada Ya, abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran terakhir yang sudah kita pelajari kemarin yaitu terkait dengan Akan balik. Peserta. kompetisi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ingat masih? Kemarin sudah setoran hafalan Al-Quran, sudah setoran hadis,
Yang sudah ya sudah, yang belum ya belum ya. Yang sudah hafal kemarin hadis. Yang sudah hafal apa ayat Al-Quran Atau apa? atau Apa sih jadi? Ada dua Pak. Yang saya baca juga. dan atau ya. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan lagi materinya ya. Sebelum itu Ustadz akan sedikit mengingatkan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Terkait dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan bukti pekerti, ya kan? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Minta tolong Ziad dipimpin dulu untuk yang-yangnya ya. Silakan. Yang-yangnya berdiri atau duduk? Duduk ya silakan. Ayo, dulu ya. Azamina, salih, 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 Allah. Astagfirullah apa? Astagfirullah. Salih, 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 Allah. Solid, Allah gitu ya. Nah, pada pelajaran ini nanti kita akan memahami terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Tapi sebelum itu kita coba main ini dulu ya. Ada yang pernah main wordboard ini? Yo. Ini ada di LP juga ya. Pertanyaan pertama, surat yang menjelaskan dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Pertanyaan kedua. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Riwayat hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Jumat. Riwayat hadis Pertanyaan terakhir, ya, kebalikan dari kompetisi dalam kebaikan yaitu Keburukan. narkoba. Diam. Pada pelajaran kali ini kita akan yang pertama ya, murid mampu menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi nanti selama kita belajar pelajaran ini nanti kalian bisa menjelaskan ya, menganalisis ya
pengertian dalil dan contoh perilaku kompetisi dalam perbaikan dan Minum banyak-banyak alkohol. minum banyak-banyak alkohol. Bagus. Nah, Ada lagi yang lain. Maling. Maling. Ya, Judi. maling itu kompetisi dalam keburukan. Judi. Banyak-banyakan pacar ya. Apa namanya? Gaya-gayaan pacarmu ada berapa dan sebagainya itu ya termasuk kompetisi dalam keburukan. Banyak sekali kompetisi dalam keburukan ya. Makanya di sini kita nanti akan belajar ya. Apakah kompetisi ini termasuk kompetisi baik atau buruk gitu ya, nanti kalian bisa menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, murid dapat membuat dan menyajikan poster tentang ya kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nanti di akhir kalian ya akan diarahkan untuk membuat poster terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja gitu ya. kalau apa? Kalau yang apa namanya posternya per individu, masing-masing nanti kalian mengupload ya. Tapi kalau untuk presentasi ya diskusi itu per kelompok. Bisa dipahami? Oke, baiklah. Ini ya dari tujuan kita dalam pembelajaran ini. Nah sebelum itu mari kita menonton video terlebih dahulu. Soalnya bisa kan? Andy. Tadi ada nama siapa saja di situ? Yang kamu ingat tadi ada nama siapa namanya? Amir. Amir apa Abel? Abel. Selain Abel. Abel. Siapa lagi? Bella. Celana sama. Ya. Abel sama Bella ya. Abel sama Bella. Nah, dari dua wanita ada dua wanita. Dua tokoh tadi ya, ada Abel sama Bella. Itu kira-kira yang diberikan contoh yang bagus itu yang disampaikan oleh Bella apa Abel? Bella. Apa katanya Bella tadi? Fotonya yang jelas itu loh. Kalau Bella tadi mengatakan begini Ustaz. Nah, gini gimana? Kalau Bella itu mengatakan begitu, Ustaz. Nah, Pak. dia ketika betul ketika Bella melihat sampah langsung diambil. Terus katanya ambil itu kan betul. Bella itu kan bukan sampah. Terus katanya ambil katanya Bella kan Abel tanya lo kan itu kan bukan sampahnya kamu, ngapain kamu ambil gitu kan. Lingkungan ya, walaupun bukan sampah kita tetap harus diambil dibuang ke tempat sampah ya. Oke, sekarang coba ada yang tanya ada sampahnya? Ada. Di loker di sini ada sampahnya apa enggak? Silakan. Buang tempat sampah ya. Jadi kita harus
yang dilakukan Abel, yang dilakukan Bella ya. Walaupun bukan sampah kita, ya harus kita jaga, kita mengatur sampah. Gak apa-apa. Ya. Yuk, sana, Ahmad, buat dulu tempat sampah. Mata kan. Kalian yang makan dibuang. Ya, terima kasih Ahmad ya. Terima kasih Ahmad. Nah, sekarang ya. Ya, sebelum nanti kalian akan bisa beri waktu untuk diskusi di masing-masing kelompok, ya. Kita akan memperhatikan apa saja yang harus kalian lakukan, ya. Nah, di dalam laptop kalian atau di dalam sekolah ada beberapa item, ya. Item yang harus kalian tulis di situ adalah apa arti berlomba-lomba dalam kebaikan menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian jika mampu membantu orang lain meskipun dalam hal kecil? Contohnya yang dilakukan oleh Ahmad, ya. Nanti kamu sampaikan di situ ya. Termasuk tadi kita sudah merapikan kelas kita ya. Kemudian yang kedua, nah ini nanti kalian ketika bekerja kelompok bersama kelompokmu melakukan aksi sederhana memungut sampah di sekitar kelas, ya. Catat pengalamanmu, ya. Tentunya kalian sudah pernah ya memungut sampah dan seterusnya. Nah, itu perasaan yang kalian rasakan apa? Ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian di sini ada pojok baca ini ya. Ini ada beberapa buku, ya. Silakan nanti masing-masing kelompok mengambil satu buku yang ada di sini. Kemudian dari buku-buku ini, ya, pilih satu buku saja. Dari buku ini nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk membuat sebuah presentasi terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Untuk rubriknya itu ada di sini sistematikanya. Ya. Sistematika presentasi resume buku, ya. Ada pembukaan, pengantar tema, identitas buku, judul, pengarang dan penerbit, ya. Kemudian ringkasan isi buku, pokok-pokok isi buku, gagasan utama penulis, nilai atau pesan penting dari buku, analisis. Nah, yang penting juga ini dianalisis, ya. Dianalisis, kalian coba disampaikan juga di presentasi kalian bagaimana isi buku ini mencerminkan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian ditutup dengan kesimpulan mengikuti hikmah dan juga apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Buku, iya, dari buku tersebut. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1, ya. Bisa mengambil satu buku yang ada di pojok baca kita. Ya, Ahmad, silakan Ahmad berdiri, ambil satu buku, ya. Berarti presentasi, iya, presentasi dari buku yang sudah diambil sama Ahmad. Oke, ya, silakan dimulai. Topik edit, ya. Kemudian kelompok 2 silakan ambil satu buku. Cici kan sampai Kelompok 1 bukunya apa? Kelompok 1 Atomic Habits. Muhammad Sau, terhadap sempurna manusia. Penulisnya siapa itu? Dr. Yasir Fatih. Dr. Yasir, ya. Muhammad Sau. Apa judulnya Muhammad Sau?
Kelompok 3 apa judulnya? Kamera di Ya silakan kalian boleh membuka laptopnya masing-masing ya. Ketuanya siapa di sini? Ahmad, silakan bagi-bagi tugasnya ya. Ketuanya siapa di sini? PPT yang terbaik ya. Nah nanti dibagi saja banyak ya. Ada yang bagian nulis ya. PPT dulu nanti kamu jelaskan ya. Nanti kamu pahami dari diskusi ini, kamu buat poster dalam ungkapan yang sederhana, macam quote gitu loh. Ya, tapi itu khusus bagi kemampuan kamu sendiri. Apa gitu ya? Gimana? Ajudan khusus dan ketua. Bapak. Kalau kamu nih? Dan terbukti. Minggu depan aja presentasinya. Presentasinya hari ini. Apanya? Masih sisa waktu 5 menit lagi ya. Silakan yang lainnya memperhatikan ya. Nanti silakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan. Udah pacaran, thank you. Setelah dia diputus untuk membuka bersama teman-temannya, ia tiba di daerah Ponorogo sekitar akhir 2012. Tiba wilayah Ponorogo menjadi dia dibantu tokoh dan dalam menyebarkan agama dan budaya baru. Peran beliau yang pertama menjadi pendiri Kabupaten Ponorogo pada tahun 1486 Masehi. Kedua melakukan berbagai pokok masyarakat di bawah pemerintahan
menjadi kelompok integrasi budaya. Peninggalan makam Pak Batoro Aguntan terletak di Sungai Sukarno sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo dan bersilaturahmi hingga kini. Seni riok Ponorogo tetap hidup, bahkan menjadi simbol budaya Indonesia yang dunia. Pimpinan Ponorogo atau menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Ponorogo. Ini apa? Masih Terima kasih. Kalau ini nilai kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang kalian ambil dari Pangeran Diponegoro apa? Ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak atau enggak tahu? Enggak tahu. Enggak ada. Hubungannya apa dengan pelajaran kita dari Pangeran Diponegoro? Kompetisi dalam kebaikan itu artinya apa sih? Dalam kebaikan berlomba-lomba itu gimana maksudnya? Kalau seandainya begini, apakah berlomba-lomba itu harus selalu mengalahkan? Nggak selalu. Tergantung. Dalam konteks berlomba-lomba itu ada gimana? Menjadi lebih baik dengan cara? Silakan diperhatikan dari kelompok. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang atau EBS secara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik menghilangkan kebiasaan buruk. Bukan, bismillahirrahmanirrahim. Mantap tema. Kompetisi dalam kebaikan berarti berlomba-lomba melakukan hal yang positif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat ini sangat penting agar kita terus berkembang, tidak mudah puas, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang sangat berkompetisi dalam berbagai kerja, semangat untuk ikhlas, disiplin, dan konsisten. Tidak, bukan usaha Islam, akan dibentuk melalui kebiasaan kecil yang jangan Buat MKB sangat relevan dengan tema ini karena membuat bagaimana kita berpikir dalam pembahasan perubahan besar dalam hidup, termasuk dalam hal meningkatkan etos kerja dan perkembangan berkembang secara positif. Identitasnya itu identitas buku. Menjelaskan bagaimana hubungan kecil yang konsisten dapat menghasilkan hasil analisis dan relevansi dengan tema kompetisi dalam kebaikan. Buku ini mengajarkan kita untuk terus mengembangkan diri sedikit demi sedikit. Dalam konteks kompetisi kebaikan, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tetapi berfokus pada menjadi lebih baik dan diri kita kemarin. Itu saja.
atau mekanisme membentuk pola pikir disiplin dan itu kerja yang kuat kita membangun kebiasaan disiplin seperti belajar setiap hari dengan dengan berlaku atau mengatur waktu dengan baik. Contoh beberapa sebagai belajar kita bisa menerapkan isi buku ini dengan cara sederhana seperti belajar tulisan dari mengerjakan tugas sedikit atau berdiri pagi Ada di kemudian bisa diingatkan untuk konsentrasi dan pengambilan. Salah satu kan Kesimpulan, membuat habits memberikan pelajaran berharga dan kekuatan kebiasaan diri dalam bentuk masa depan yang besar. Suksesan dan perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses detail yang dilakukan terus menerus. Dari buku ini kita belajar bahwa kompetisi dalam kebaikan dapat dimulai dari perubahan diri sendiri. Betul, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga berita ini memberikan inspirasi bahwa kebiasaan positif berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu dengan sebuah tujuan dari diri sendiri. Kamu tidak akan naik setinggi tujuanmu. Kamu akan jatuh sedang sistem yang kamu bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Contoh dari kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dari contohnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari acara ini kelompok kami akan melakukan urutan PPT. Pertama adalah pembukaan, yang kedua pengantar tema, yang ketiga tes buku, yang keempat ringkasan dari buku, yang kelima analisis dan relevansi, yang terakhir kesimpulan. Pengantar tema, kompetisi dalam kebaikan penting agar hidup punya arah yang bermanfaat, bukan sekedar mengejar dunia. Etos kerja adalah semangat bekerja keras, disiplin, dan amanah yang menjadi bekal utama di sekolah maupun kehidupan. Buku ini sangat relevan karena Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam kebaikan dan kerja keras. Selanjutnya saya berikan ke Kendra. Judul buku. Bukunya berjudul Muhammad SAW, Teladan Sempurna Umat Manusia. Ya, ditulis oleh Dr. S. Rabi, penerbitan tahunnya Mizan Pustaka, cetakan pertama adalah November 2004, jumlah halaman ada 630 halaman. Islam mengajarkan remaja untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini bertujuan agar setiap muslim termotivasi membangun amal saleh dan saling menginspirasi dalam hidup. Itu salah satu ringkasan isi buku ini. Kemudian ada juga berlomba dalam kebaikan menjadi standar untuk meraih ampunan Allah serta membangun masyarakat yang peduli dan tidak bermanfaat. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin besar pahala yang diperoleh. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun etos kerja Islami. Mereka harus menanamkan niat ikhlas, kejujuran, disiplin, serta pun dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, dengan teladan yang Nabi Muhammad SAW, generasi muda dapat menjadi pribadi yang amanah, menghargai waktu, dan bermanfaat bagi orang lain. Inilah wujud nyata etos kerja Islami yang perlu dipraktikkan sehari ini. Baik. Analisis dan relevansi. Kompetisi dalam kebaikan. Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk berlomba dalam amal saleh, bukan dalam hal duniawi semata. Etos kerja. Beliau selalu bekerja keras, tidak pernah malas, bahkan memimpin langsung umatnya. Penerapan pelajar atau masyarakat. Rajin belajar dengan niat ibadah, disiplin waktu dan tanggung jawab, aktif berkontribusi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Selanjutnya Pemilu. Kesimpulan, ini dari Rasulullah SAW adalah sebagai kuasa sempurna dalam akhlak, kerja keras, dan kepemimpinan. Hikmah, kita bisa bermotivasi untuk menjadi generasi yang berkontribusi dalam kebaikan. Kaitkan dengan tema ini, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja adalah wajib nafsi dari teladan Rasulullah SAW. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya, semuanya sudah mempresentasikan dari masing-masing buku yang telah dipilih oleh kelompoknya. Untuk kelompok 1 ya, kira-kira pelajaran kita terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu penting apa enggak? Bisa diaplikasikan apa tidak? Apa yang terpenting di dalam mengaplikasikan kompetisi dalam kebaikan dan etos? Bukan. Buka dulu. Bukan syuting dong. Yang di bawah itu. Bukan, di bawah yang cek pemahaman. Upload presentasinya itu alamatnya lah PDF link. Boleh link, boleh PDF ya. Link aja enak juga, nanti kan bisa tinggal. Oh iya bisa ya. Dia apa yang kamu telepon? Video loh. Iya. Dari Komar, dari halo Komar. Ya, sesuatu ya, silakan bisa kalian kerjakan. Iya. Dalam PKS. Sudah dikerjakan? Sudah? Sampai? Siapa kira-kira yang ingin merefleksikan hikmah apa yang kamu pelajari dari kegiatan pelajaran kita hari ini, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang bermanfaat bagi kita? Ya silakan, bisa angkat tangan. Ya, ya silakan Bapak. Islam itu mengajarkan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Kebaikan dimulai dari yang kecil. Oke. Harus konsisten. Oke. Tepuk tangan untuk Bapak. Islam mengajarkan kepada kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Dan kompetisi dalam kebaikan itu dilakukan dari hal kecil. Dan untuk melakukan itu kita harus selalu melakukannya dengan konsisten. Terima kasih ya. Kita cukupkan untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.